host dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita akan membicarakan mengenai manajemen talenta Indonesia dan kaitannya dengan daya saing nasional. Saya minta Pak Hairil menyampaikan ini karena terkait kali sebagai satu kelanjutan lah gitu dari yang minggu lalu Bu Dewi menyampaikan mengenai Pak B.J. Habibie dan penyiapan SDM, kurang lebih seperti itu. Dan saya lihat tulisannya, ada salah satu tulisannya Pak Hairil tentang manajemen talenta kaitannya dengan daya saing. Saya kira sangat klop nih kalau kita lanjutkan seperti itu. Nah, Pak Hairil ini bagi yang teman-teman semuanya tentunya udah kenal, tapi bagi yang belum kenal, Pak Hairil saat ini adalah Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan juga staf khusus di Menteri Bappenas. Tapi beliau sebelumnya pernah di Deputi Menteri Sekretaris Negara ya. Dan kaitannya dengan Pak Habibie dulu waktu Pak Habibie jadi Wakil Presiden, beliaunya membantu Pak Habibie di Wakil Presiden dan juga setelah itu pada saat Pak Habibie Presiden di Sekretariat Negara. Ada beberapa interaksi beliau yang secara khusus langsung dengan Pak Habibie, kurang lebih begitulah. Pak Hairil, kita persilahkan ya Pak Hairil, kalau mau ini share screen apa saya bantu share screen-nya apa gimana, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak dan ada Ibu ya, Pak Wendy. Kebetulan belum ada. Ini kebetulan malam ini Pak Wendy meminta saya menyampaikan topik tentang manajemen talenta. Mungkin saya aja yang share screen atau sudah di-share ya Pak Wendy ya? Coba ini saya. Nah, ini Oke. Gitu ya. Sudah kelihatan, Pak? Oke. Oke. Tampilannya oke. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini sudah lama ya Pak Wendy, saya coba susun ya sebetulnya. Dulu ketika menulis buku putih Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, masalah talent manajemennya juga sudah pernah dibahas ya. Kalau nggak salah dulu ada Eskowitz sama Richard Florida yang memukakan tentang triple helix ya. Triple helix antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Nah, dari triple helix itu dihasilkan itu 3 hal. Yang pertama talent, yang kedua pengetahuan baru atau know-how atau teknologi baru. Lalu belakangan pemerintah Pak Jokowi juga ingin meminta agar Bappenas menyusun manajemen talenta nasional seperti itu. Nah, kemudian itu berjalan dan kemarin ada sebuah interview di Channel News Asia. Yang diinterview itu adalah Philip Yeo gitu, dan di situ kita bisa tahu mungkin bahan interviewnya juga sudah kita share bersama ya, bagaimana Singapura merekrut ya global talents untuk datang ke Singapura dan membangun Singapura, kira-kira begitu. Nah, untuk memulai pembicaraan kita malam ini ada satu studi yang dilakukan oleh McKinsey itu di tahun 2000. Kemudian studi ini diperbarui pada tahun 2012. Studi ini pada intinya menyimpulkan bahwa terjadi productivity gap ya antara high performers dengan average performers, kira-kira begitu. Antara talenta dengan yang rata-rata orang lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini terlihat dari caption ini, makin kompleks sebuah industri, itu productivity gap-nya itu makin besar, makin tinggi. Bisa sampai 800%, kira-kira seperti itu. Studi ini dilakukan terhadap 600.000 peneliti, artis, politisi, dan atlet. Ya, kemudian dari sini sudah terlihat bahwa
talenta itu penting. Kenapa? Karena itu sangat berperan besar terhadap peningkatan produktivitas. Entah itu produktivitas perusahaan, entah itu produktivitas suatu negara, atau itu produktivitas industri. Industri ini dalam pengertian yang sangat luas ya, Pak Wendy. Sport juga kita bisa anggap itu industri ya. Betapa mahalnya pemain-pemain hebat sepak bola itu ditransfer seperti itu, karena itu memang menghasilkan uang yang sangat besar gitu, productivity yang sangat besar. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana talenta itu diperoleh? Nah, ini menarik ya. McKinsey itu menyampaikan bahwa ada 4 tahap. Yang pertama itu harus menyusun dulu perencanaannya. Jadi kalau perusahaan mencari talent, dia harus bikin plan-nya dulu ya. Talent apa yang dia butuhkan, di mana talent itu bisa dicari ya. Lalu kemudian kalau rencananya sudah ada, mereka juga menyusun bagaimana cara menarik talent itu untuk bisa bergabung. Bisa bergabung dengan industrinya, atau kalau negara bisa bergabung dengan negara yang membutuhkan talent itu. Ini disebutnya to attract. Lalu kemudian kalau udah berhasil ditarik, di-attract begitu, bagaimana talent itu bisa bersama-sama dengan talenta yang ada di institusi, di industri, atau di suatu negara untuk bisa tumbuh bersama-sama, ya, tumbuh bersama-sama untuk meningkatkan produktivitas. Kalau itu sudah berhasil dilakukan, pertanyaan berikutnya bagaimana meretain supaya mereka tidak pergi lagi gitu. Karena di dalam talent scouting ini ya seperti perang sebetulnya ya. Orang saling mengincar, mencari bayaran yang besar dan sebagainya, dan itu juga tugas yang sangat berat sebetulnya mempertahankan mereka untuk tetap berada di dalam industri atau di suatu negara. Sebelum itu ada tugas negara. Negara sebagai enabler harus menyiapkan kebijakan ya. Kebijakan yang memungkinkan talent itu untuk datang gitu. Nah, apa itu kebijakannya? Ya kebijakan ketenaga kerjaan, kebijakan keimigrasian, kebijakan di bidang riset dan pengembangan, inovasi, termasuk kebijakan di bidang insentif perpajakan. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Pak Wendy. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Talents Global Competitiveness Index ini diterbitkan oleh INSEAD. Untuk ASEAN 6 itu ternyata negara yang paling menarik bagi global talents itu adalah Singapura. Ya, itu rankingnya paling tinggi. Yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Filipina, yang kelima Indonesia. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa ini erat kaitannya antara talents dan productivity, yaitu tergambar di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan ini adalah productivity yang diukur dari GDP per person employed. Ya. Jadi GDP dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Dan terlihat juga Singapura paling tinggi, diikuti Malaysia, kemudian Thailand, dan lanjut Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu hubungannya begitu. Lanjut Pak Wendy. Nah, kalau kita lihat di G20 juga sama, ya. Di lingkungan G20 itu negara yang paling menarik bagi global talents adalah Amerika Serikat. Kemudian diikuti oleh Australia, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Spain, dan seterusnya. Dan ini juga sejalan dengan tingkat produktivitasnya. Ya. Kurang lebih ya, tidak persis sih, tetapi kira-kira itu menggambarkan global talent competitiveness itu berhubungan atau berkorelasi erat sekali dengan produktivitas dari suatu negara. Lanjut Pak Wendy. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, bagaimana INSEAD mengukur Global Talent Competitiveness Index? Itu ada 4 input, ada 2 output. Nah, input itu adalah enable, attract, grow, dan retain. Kemudian outputnya itu adalah skill ya, general knowledge skill dan vocational and technical skills. Kira-kira seperti itu. Nah, Indonesia itu berada di dalam garis merah itu. Jadi kalau di ASEAN itu memang kita paling rendah di general knowledge skills ya di ASEAN.
lalu kemudian juga di bidang grow, ya, tidak tumbuh gitu talenta di Indonesia itu. Lalu di bidang attract juga kita terendah, kira-kira seperti itu. Lanjut Pak Wendy. Nah, kalau kita lihat di dalam kerangka triple helix ya, tapi triple helix saya gambarkan ini dalam bentuk ruang seperti itu. Jadi sini ada government yang tugasnya adalah men-set up kebijakan dan peraturan atau regulasi. Lalu ada industri, yaitu tujuannya adalah menciptakan kekayaan, sama universitas dan lembaga riset yang menghasilkan pengetahuan atau teknologi baru. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam konteks triple helix seperti ini, memang harus dimulai dulu dari enable-nya. Kalau pemerintah tidak membuat regulasi, membuat kebijakan yang menyebabkan talenta itu bisa ditarik ke Indonesia, itu memang akan sulit untuk bisa berlangsung proses ini. Kalau sudah enable, baru nanti plan, attract, grow, dan retain seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang harus dilakukan oleh negara, misalnya terkait dengan terhadap perguruan tinggi dan lembaga riset. Negara harus membangun knowledge infrastructure. Nah, ini dalam pengertian luas ya, pendidikannya, laboratorium, semua yang terkait dengan knowledge infrastructure itu negara ya kalau tidak membangun langsung juga bisa minta bantuan industri untuk berperan di situ. Kemudian antara negara dengan industri, itu negara harus men-set up political economy yang kondusif ya terhadap global talent management ini. Nah, begini, industri itu akan menarik talent untuk meningkatkan produktivitas mereka sendiri. Tetapi kalau memang mereka tidak terjamin, ya produknya itu tidak terjamin juga oleh negara, ya dalam quote and quote mendapatkan perlindungan dari negara, ya lama-lama industri juga itu berisiko tinggi gitu. Jadi nggak ada juga minat untuk meng-hire talents untuk datang ke industri itu, dan industri juga malas melakukan R&D, apalagi sampai inovasi. Kira-kira seperti itu. Nah, hubungan antara universitas, ya, lembaga riset dan industri, nah disitulah lahir itu talents, disitulah lahir vocational and technical skills, orang-orang yang memiliki kemampuan di situ, termasuk juga general skills, dan di situ juga terjadi R&D dan inovasi secara bersamaan. Jadi tiga-tiganya itu harus bergerak secara dinamis untuk mendatangkan talenta. Jadi universitas, lembaga riset mendatangkan talenta yang terbaik di dunia untuk datang, mengajar, membimbing, melakukan riset, melakukan inovasi. Industri juga melakukan hal yang sama. Barulah itu semuanya bergerak begitu. Kalau cuma salah satu saja bergerak, jadi ekosistemnya tidak terbentuk secara utuh. Lanjut Pak Wendy. Nah, apa lesson learn yang kita bisa peroleh dari sini? Singapura 30 tahun yang lalu itu bercita-cita untuk mengembangkan industri bioteknologi dan biomedik. Untuk itu pemerintah Singapura meminta ya Philip Yeo. Philip Yeo itu mantan chairman dari A-STAR. A-STAR itu adalah Agency for Science, Technology and Research di Singapura. Apa yang dilakukan oleh Philip Yeo? Philip Yeo itu mencoba mencari global talents untuk bidang biomedik tersebut. Beliau datang ke Eropa, beliau datang ke Amerika, dan berhasil merekrut global talents yang memiliki kemampuan yang hebat di bidang biomedik tersebut dan membawanya ke Singapura. Nah, di Singapura, Philip Yeo menyebutnya ini adalah big fish ya. Nah, big fish itu datang ke Singapura mengajar, membimbing, melakukan riset, R&D, melakukan inovasi bersama-sama dengan small fish, bersama-sama dengan talents yang dianggap masih small, masih kecil gitu di Singapura untuk bersama-sama mengembangkan industri biomedik ini, ya. Nah, industrinya juga sama, industrinya juga meng-hire global talents untuk melakukan R&D dan inovasi di industri. Jadi saling terkait gitu. Universitasnya terbangun, industrinya terbangun. Nah, hasilnya setelah 30 tahun ya,
Kini Singapura berada pada ranking ke-7 di bidang industri biomedik, mempekerjakan 25.000 tenaga kerja, dan itu produknya berkontribusi terhadap 20% dari GDP sektor manufaktur di Singapura. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari adalah dibutuhkan long-term vision and commitment ya untuk melakukan investasi di bidang human capital ini, sehingga upaya yang dilakukan untuk mengattract ya, untuk tumbuh bersama, untuk mempertahankan global talents itu berada di Singapura itu bisa betul-betul terjamin terjadi seperti itu ya, dan meningkatkan produktivitas Singapura. Lanjut. Nah, kalau kita lihat Australia, Australia itu sebetulnya tidak memiliki industri secanggih Singapura ya. Kalau kita lihat dengan dia pada itu apa namanya tingkat kompleksitas ekonomi Australia itu jauh di bawah Singapura ya. Nah, tapi kalau karena dia tadi triple helix, pemerintah, perguruan tinggi dan industri, Australia itu menjadikan pendidikan tinggi itu sebagai industri. Jadi industrinya ada di situ gitu. Nah, dengan cara yang seperti itu, perguruan tinggi berkembang, higher education services dijadikan industri. Dan ini menghasilkan 32,3 miliar dolar per tahun, ya. Dan pertumbuhan industri jasa pendidikan tinggi ini melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi Australia secara keseluruhan. Nah, kemudian bagaimana supaya perguruan tinggi itu bisa tumbuh menjadi world class university? Australia itu merekrut global talents untuk datang mengajar, belajar, memberikan mentoring ya, meneliti di perguruan tinggi Australia. Lalu kegiatan penelitian itu dibiayai oleh si CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Nah, dengan cara yang seperti ini, Australia ternyata bisa memiliki universitas world class itu cukup banyak ya, terutama kalau di kawasan Asia Oseania ini Australia itu paling tinggi gitu. Nah, tidak heran kalau dengan cara seperti ini Australia itu berhasil meraih 15 ya pemenang Nobel. Umumnya itu di bidang basic science dan medicine seperti itu. Kita tahu Prof. Sangkot juga dulu di Australia itu di bidang genomics ya. Nah, kemudian juga Australia menduduki peringkat keempat daya tarik terhadap tujuan belajar di seluruh dunia setelah Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Kemudian Australia juga sangat ketat di dalam menjaga kualitas dan standar pendidikan tingginya. Nah, kita lihat di sini ada TEXA ya, Tertiary Education Quality and Standard Agency. Begitulah cara Australia untuk meraih talenta global. Nah, sekarang lanjut Pak Wendy, Indonesia. Nah, kalau kita lihat Indonesia ya, upaya untuk mengembangkan talenta ini bukanlah hal baru di Indonesia. Kita tahu sejak Presiden pertama, RI pertama Soekarno dulu sudah mengirim cukup banyak mahasiswa kita belajar ke luar negeri, ya, tetapi akibat pergolakan politik dan sebagainya, upaya tersebut tersendat-sendat ya dalam implementasinya. Nah, apa yang dihadapi Indonesia adalah pertama, Indonesia sendiri tingkat kompleksitas ekonominya itu masih rendah ya. Maka kebutuhan terhadap talenta global di sektor industri itu urgensinya masih relatif rendah. Kalau datang foreign direct investment ke Indonesia, yang dibutuhkan oleh pemodal asing itu hanya pekerja pabrik. Mereka nggak butuh S2, S3. Kenapa? Karena R&D itu dilakukan di headquarters-nya di luar negeri, bukan di negara tujuan investasi tadi atau di Indonesia. Itu kondisinya. Yang kedua, di bidang pendidikan tinggi juga sama. Pendidikan tinggi kita itu belum memiliki urgensi, perlu nggak kita mendatangkan dosen yang terkenal ya dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, apa dari China gitu. Need-nya itu tuh tidak, hampir dirasakan tidak ada begitu. Dan juga kalaupun ada niat mendatangkannya, membayarnya juga pakai apa, kan seperti itu kira-kira. Kan itu pasti mahal itu. Nah itu, jadi di sini bisa dikatakan terjadi market failure.
di sektor knowledge sektor kita terjadi market failure, di industri kita juga terjadi market failure. Karena industri kita itu, terutama industri domestik itu, belum ada dorongan untuk melakukan inovasi, atau dalam istilah lainnya belum ada suatu insecurity, begitu ya, insecurity dari industri kita. Kalau tidak berinovasi, industri itu mati. Nah, belum ada yang seperti itu. Jadi itulah masalah yang dihadapi Indonesia, market failure. Nah, dalam kondisi ini biasanya apa yang bisa dilakukan? Yaitu pemerintah melakukan intervensi. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah dilakukan dulu di era Pak Habibie, ya. Karena terjadi market failure, Pak Habibie menyekolahkan banyak orang ke luar negeri, pulang ke sini beliau bangun industri strategis, ya, termasuk perkapalan, penerbangan, atau aerospace industry, ya. Kemudian juga ada land, ada pindad dan seterusnya. Itu beliau kembangkan. Tapi ini kan seperti picking the winners, ya, bukan didorong oleh market. Jadi langkah ini betul-betul diambil, diinisiasi oleh pemerintah, seperti itu kira-kira, Pak Wendy. Nah, sayangnya ketika krisis tahun 98, ya ini semua kita tahu, ya, bagaimana PTDI akhirnya nyaris hampir bubar gitu. Bagaimana industri strategis kita juga terseok-seok setelah krisis tersebut, dan kita lebih menuju kepada situasi laissez-faire. Situasi setelah IMF masuk, ya sudah, kalau memang market tidak membutuhkan, ya, atau let the market do it, kira-kira begitulah. Jadi hampir mati suri itu industri strategis kita. Akibatnya talent yang sudah ada yang disekolahkan ke luar negeri itu akhirnya kan bertebaran kemana-mana itu. Teman-teman kita di PTDI itu ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, bahkan ada yang ke Brazil dan sebagainya. Jadi pilihan kebijakan lainnya apa? Kalau memang pemerintah tidak mau picking the winner begini, ya mungkin yang paling dekat apa? Meniru Australia. Tapi ini juga berat. Indonesia mau membangun world class university, kebayang itu. Berapa dibutuhkan investasi, ya, untuk bisa membangun itu, dan diperlukan juga komitmen jangka panjang. Kalau tanggung-tanggung membangunnya, ya anak-anak Indonesia yang kaya-kaya tetap aja lari ke luar negeri bersekolah gitu. Jadi tetap di situ ada risiko. Nah, itulah kira-kira pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia dalam kondisi market failure ini. Memang dibutuhkan government intervention. Hal ini pun dilakukan oleh Singapura. Sudah ada contoh, sudah ada evidence, sudah ada bukti gitu. Ketika Singapura membangun industri biomediknya, itu dengan sengaja Singapura membangun itu, dengan sengaja Singapura membangun universitasnya untuk mendorong industri biomedik dan biotech itu bisa berkembang. Mungkin lanjut Pak Wendy, ada beberapa lampiran yang saya ingin lihatkan juga. Nah, ini adalah Economic Complexity Index, ya, di ASEAN 6 dan Australia. Terlihat Singapura itu paling tinggi, Malaysia, Thailand, Filipina, kita negatif, ya. Australia negatif gitu. Tetapi Australia memiliki Global Competitiveness Index yang tinggi karena Australia menjadikan higher education itu sebagai industri. Lanjut Pak Wendy. Nah, ini kalau di G20 juga sama, ya. Tingkat economic complexity index kita itu juga sangat rendah sekali. Ini menggambarkan bahwa produk-produk yang kita jual, yang kita ekspor itu adalah produk-produk, ya, sumber daya alam yang sangat minim sekali masukan inovasi dan input teknologi di dalamnya. Lanjut Pak Wendy. Nah, ini adalah contoh peringkat pendidikan tinggi di ASEAN. Tidak satu pun perguruan tinggi Indonesia masuk di top 800, ya, di dalam Times Higher Education. Vietnam ada 2, Filipina ada 1, Australia paling banyak 31, Singapura malah dia berada di top 100, ada 2 kampus, itu NTU dan NUS, ya, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini kalau di G20 juga sama, tidak satu pun Indonesia, tapi yang paling banyak itu Amerika Serikat tentunya. Brazil punya 5, Meksiko ada 1. Jadi ini menggambarkan betapa tertinggalnya kita di knowledge sector ini, dan
kalau kita mau menuju Indonesia maju atau Indonesia yang keluar dari middle income trap, jalannya kelihatannya itu cukup terjal begitu. Lanjut. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan saja dari tanya jawab dan diskusi nanti Pak Wendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hairil, luar biasa sekali. Saya sih hanya catat dua kata, atau paling nggak satu kata aja deh dari Pak Hairil tadi, komitmen. Jadi saya nggak berani bilang bahwa pemimpin kita nggak punya visi ya soal pengembangan SDM ini. Tapi katakanlah punya visi harus dibarengi dengan komitmen. Nah, visinya tentunya harus benar, terus komitmennya harus berlanjut. Kira-kira gitu. Kalau salah satu nggak punya, kalau visinya nggak ada ya agak repot. Kalau punya visi tapi komitmennya juga enggak, ya komitmen itu masalah hal yang membutuhkan apa ya namanya estafet dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Jadi komitmen sebenarnya bukan hanya satu pemerintahan tapi kita semua ini. Silakan kawan-kawan yang ingin mengomentari atau menambahkan, kita berdiskusi santai aja. Resen boleh? Pak Roy, silakan Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Wendy, Pak Khairil, bagus sekali saya baca dan simak tadi, menarik ya, seperti tadi disampaikan. Kami dulu disekolahkan PBT luar biasa dan kami ingin sebetulnya cita-cita kami ya ingin jadi peneliti, tapi kan kondisinya seperti itu sehingga tersebar kemana-mana. Saya akhirnya sempat ke Ristek, kemudian ke Badan POM. Ya, di sana salah satu yang menarik, akhirnya saat saya menjadi kepala Badan POM, saya punya teman kepala POM sana, Health Science Authority, dan begitu dia mantan, kemudian dia bikin Center of Excellence, Center of Regulatory Excellence, dia bikin di Biopolis. Karena teman saya datang di sana, saya masih kepala POM, saya sangat tertarik yang tadi disebutkan, bagaimana Singapura membangun ya industri biomedik, bioteknologinya. Dan saat itu saya mengundang beliau, Dr. John Lim, datang ke kantor saya. Saya ingin kamu lihat, dia kan punya itu namanya core tadi, di mana di core itu dia punya advisory timnya itu kepala POM-nya Amerika, ya, Margaret Hamburg contohnya yang terkenal. Dan saya undang ke POM, coba kamu assess lah Badan POM, saya ingin Badan POM ingin maju seperti Health Science Authority di sana, di mana nanti industri biomedik di Indonesia maju. Karena pada saat itu, pada zaman saya pertama yang bikin itu policy untuk biosimilar ya, awal-awal itu saya, ya, sehingga ada investor datang. Singkat kata, saya kan tidak lama Pak ya. Hasilnya ada, bagaimana membangun Badan POM, jadi SDM paling diutamakan di sana. Nah, begitu selesai ada pergantian pimpinan, ini kan masih teman, Roy, saya ingin ke ini, gimana kamu bisa memperkenalkan saya ke ini, dilanjutkan. Saya bilang, oh ya ini penting sekali, harus kita lanjutkan. Bisa nggak kamu saya kenalkan ke kepala POM? Baru masuk, saya perkenalkan dan saya antar pakai mobil saya, terus saya ke BPT kan, dia nginepnya di hotel dekat kantor kita di Grand Hyatt. Terus lihat, kantor kamu di sini ya? Ya, ini apa ini? Saya bilang BPT itu seperti E-Star. Wah, yuk kamu saya kenalkan dengan kepala E-Star. Saya tahu dia temannya Pak Habibie. Kembali lagi, saya mungkin pernah ngomong sama Pak Wendy, saya ingin sekali, bayangan saya BPT gimana bisa terus dan terusnya meneruskan cita-cita saya yang itu biomedik itu yang di Bapak tadi ceritakan. Tapi kembali lagi ya, kembali saya di luar ya sudah. Bagaimana saya ingin network yang kita miliki ini, kalaupun kita ingin connecting the dot ya,
kita punya network di luar. Saya ingin sebetulnya kerinduan seperti ini sebetulnya Pak Wendy, Pak Khairil. Ya, kita punya teman-teman di sana, bagaimana menggabungkan ini. Ya, itu yang saya tidak tahu bagaimana kemungkinan seperti itu. Dan saya percaya kuncinya di sini, manajemen talenta ini salah satu peluang buat kita, dan kita punya network ya. Pak Indroyono pernah ngomong Kubus dan sebagainya. Ini salah satu tidak hanya Indonesia tetapi di luar negeri, paling tidak di regional ada tetangga kita, dan bisa, saya rasa itu bisa kita kembangkan ya, by design ya, tadi BUMN dan seterusnya. Menarik ini sebenarnya. Saya ingin rasa-rasanya masih punya mimpi seperti itu. Terima kasih Pak Khairil, Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Oke, baik, kita kumpulkan dulu ya. Pak Noval mau nanya tadi. Di unmute ya, Pak Noval, silakan. Pak Noval. Silakan Pak Noval kalau ingin bicara. Pak Noval. Ya, terima kasih Pak Wendy. Silakan Pak. Semoga suara saya terdengar. Ya, tadi dimatikan. Begini untuk Pak Khairil. Bapak Dr. Khairil. Kalau tidak salah, Bapak pernah di Koja Bahari ya? Iya, betul. Ya. Contoh yang Bapak tunjukkan itu industri kimia, Pak, industri obat. Yang mungkin kerjanya itu di ruangan ber-AC, semuanya otomatis, ya kan, nyampur-nyampur mesin. Coba di galangan kapal, Pak. Di galangan kapal, Pak. Kalau maaf, terutama untuk teman-teman saya yang Muslim. Satu pihak bilang kerja itu adalah ibadah. Sholat adalah ibadah. Sama-sama ibadahnya. Tapi mereka lebih disiplin sholat daripada disiplin kerja. Ya kan? Jam kerja selesai jam 5. 3:30 adzan asar. Ditinggal, Pak. Stang las ditaruh, trafo dimatikan, sholat asar. Habis itu tidak balik ke pekerjaan lagi. Karena apa? Nanggung jam 5 pulang. Bagaimana? Jadi kalau talenta untuk industri yang soft industry, oke lah. Tapi kalau untuk industri kapal ini kan mungkin Bapak tahu, Bapak paham lah bahwa industri kapal itu di satu pihak adalah padat modal, capital intensif, tapi adalah juga padat karya, labor intensif. Sampai sekarang belum ada pabrik kapal atau industri kapal yang bisa 100% robotik. Paling-paling hanya sampai CNC cutting mesin. Lainnya masih orang harus ngelas di dalam tangki. Kadang-kadang blowernya kurang. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara antara kerja sebagai ibadah dan kewajiban agama sebagai ibadah. Ya kan? Sebab kita di industri itu kan teamwork, bukan kerja individu. Gimana menggabungkan ini? Terutama bagi mungkin bukan khusus tugas Bapak, ini tugas para ulama untuk menekankan bahwa kerja adalah ibadah. Dengan bekerja kita dapat bayaran, bisa menabung untuk haji, bisa membeli perlengkapan sholat dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ini sulit diterapkan gitu, karena selalu ditanamkan akhirat, akhirnya kerjaan ditinggal, sehingga setiap hari industri kapal itu bisa kehilangan 2-3 jam, Pak. Efektifnya mungkin hanya 4 jam. Mungkin sekian saja dari saya, Pak. Maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Noval. Unik pertanyaannya, tapi menarik. Silakan kalau ada siapa mau menanyakan. Pak Idwan, silakan Pak Idwan. Makasih Pak Wendy. Jadi memang pada akhirnya kita berputar di sana. Sebetulnya kita sudah tahu artinya
Tadi yang disampaikan Pak Roy, Pak Haril itu luar biasa. Dan kita punya pengalaman. Ujung-ujungnya memang kembali lagi ekosistem, kemudian visi-visi negara. Yang sudah kita juga tahu ini tidak terjadi. Karenanya sekarang dengan komunitas kita yang kecil ini, apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita terjemahkan lagi sebetulnya, ya itulah DNA. Kalau kita klaim DNA BPPT, yang dikeluhkan Pak Roy, ya dikeluhkan kita semua. Tapi apa yang kita bisa lakukan dengan keterbatasan ini? Sebetulnya itu aja. Kita tidak bisa berharap membentuk ekosistem yang begitu besar karena melibatkan negara, bukan pemerintah ya. Tapi dengan jaringan kita, seharusnya kita tidak bisa bermimpi melakukan sesuatu yang besar. Tapi paling tidak ada yang kita bisa lakukan. Salah satunya ya Impact Voice ini sebetulnya. Jadi DNA itulah yang sebetulnya terus kita suarakan, ya, kita perlihatkan barangkali, yang kemudian kita harap semakin banyak komunitas ataupun kita bisa menginfluence sebagian masyarakat kita. Cuma itu sebetulnya, ya, karena kita sudah belajar semua dan kita sudah punya pengalaman semua. Artinya kitalah yang memang harus sharing seperti ini dan bersuara agak keras. Bersuara agak keras ya supaya semuanya, artinya si pengambil keputusan itu mendengarkan juga. Karena walau bagaimanapun kita sebetulnya sebagai praktisi tahu semua begitu. Ini memang buat saya sih sebetulnya sangat menarik, sangat challenging. Karena begini, ini coba global talenta seperti itu ya. Saya pernah share ya, bahwa junior saya di UI itu sedang PhD di UK. Mereka itu ada satu proyek di sana, itu mereka merekrut talenta-talenta global dan mereka memberikan special visa untuk orang Indonesia. Artinya di sana negara itu memberikan special treatment untuk meng-attack dari talenta-talenta, termasuk dari Indonesia. Terus dia katakan sama saya, Pak Edwan, apakah saya harus pulang? Saya bilang nggak usah, di sana aja. Kita coba membuat atau belajar di sana. Karena kalau udah sampai ke sini lagi, masuk ke ekosistem kita, barangkali saya tidak bisa berharap lagi. Nah, dengan begitu kita juga bisa belajar banyak dengan ekosistem yang ada di sana. Dan bagaimana kita bisa barangkali menginisiasi hal-hal yang kita bayangkan dan kita coba eksekusi. Barangkali itu Pak Wendy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwan. Sebelum saya berikan ke Pak Hairil, saya lihat Pak Indro open mic-nya nih. Pak Indro ingin menambahkan? Ini saya lagi nyatet nih Pak. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Pak Hairil, terima kasih ini Pak Wendy ya. Saya lagi tadi mencatat beberapa nih. Satu hal yang tadi ini, umum Pak Hairil sekarang masih sekretaris IP ya. Mungkin nanti Bapak menjawabnya dalam hal ini IP ke depannya gimana gitu. Saya nanti mohon jawab. Beberapa hal yang saya pantau selain Pak Andi Eka ya waktu paparan beliau, ini teman-teman semua, ini Pak Wendy, saya ingin beri masukan, kita bicara masa lalu semua. Padahal Pak Idwan udah bilang, what next? Nah, gitu kan, dari kemarin-kemarin, habis ini kita mau ngapain? Gitu. Ya, jadi kalau Pak Hairil saya tanya, Pak Hairil kalau udah begini kita, karena Bapak kebetulan masih di IP, kita mau ngapain? Saya kasih beberapa poin ya, supaya menarik ini. Tadi Pak Hairil bilang bicara masalah LPDP. LPDP itu uangnya 122 triliun, Pak. Dana gede, Pak. Dana abadinya itu. Dipakainya itu 6 triliun aja setahun itu, Pak. Besar itu. Masalahnya, kitanya nggak pakai. Yang pakai juga suka-suka. Gitu. Ini jujur saya bilang sama Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi, karena apa? Ya nggak ada yang nge-guide, nggak ada yang nge-guide dari atas. Itu satu, Pak. Ya, jadi kedua, ya ini saya sampaikan, saya ulang ya. Kita semua bicara Pak Habibie. Pak Habibie itu latar belakangnya isu ahli teknik pesawat terbang. Beliau isu pesawat terbang. Untuk pembuktiannya Pak Habibie, dia harus bikin kapal terbang, gitu kan? Dia harus membuat industri pesawat terbang. Lah kita yang di luar itu, kita harusnya bisa mereplikasi untuk bidang kita masing-masing. Tadi Pak Hairil bilang sumber daya. Saya terus terang dari awal bidang saya itu sumber daya alam, Pak. Saya percaya kita largest mega biodiversity untuk hutan, mega biodiversity untuk
laut, marine. Kita adalah kaya mineral minyak dan gas bumi. Selama ada Pak Habibie, saya sampaikan ini jujur aja, dunia ini nggak tersentuh. Artinya nilai tambah untuk dunia ini nggak tersentuh. Tentu pertanyaannya, loh kenapa nggak tersentuh? Karena kita nggak mau, kita ikut-ikut Pak Habibie kapal terbang, kita nggak mengembangkan yang kita kuasai itu. Terus untuk tadi Pak, ini tadi manggil Pak Sangkot. Pak Sangkot kan Australia. Dengan biodiversity yang seperti ini, seperti apa roadmap-nya beliau ke depan? Kita nggak pernah lihat. Tahu-tahu ECMA dibubarin, kayaknya bikin lembaga ECMA selevel sampai BPT. Nggak. Dunia Indonesia nggak kayak gitu, tapi beliau mendapat kesempatan, harusnya beliau, kalau saya boleh jadi beliau, itu cepat mengembangkan diri, cepat keluar dari payungnya Pak Habibie lah ini ya. Kita semua tuh di bawah payungnya Pak Habibie, ya, tapi kita lupa pada suatu saat Pak Habibie pasti akan pergi lah. Kita harus bisa mandiri, kena sinar matahari sendiri. Nah, yang saya rasakan, dunia sumber daya alam tadi itu memang kemarin nggak kepegang, karena bukan bidangnya beliau, kita ngerti lah itu ya. Tapi kalau di private sector, Anda melihat, kalau kita sekarang number one di dunia kelapa sawit dan turunannya, itu private sector maju. Sekarang, untuk masalah nikel dan turunannya sampai lithium, baterai, segala macam, itu ya terpaksa didorong untuk maju, karena otherwise kita nggak akan mendapatkan nilai tambah untuk itu. Jadi saya ingin sampaikan, saya ingin sampaikan lagi, tolonglah ya, memang tadi Pak Khairil bicara masalah, gimana kita pertandingan perguruan tinggi, udah dibuka kok, ayo, silakan, dosen asing masuk, ayo, gitu, dipermudah aturannya. Kitanya masih mungkin ada resistensi juga itu dari para sektor para profesor kita lah gitu kan, masih dalam tempurung juga kan, nggak mau lah dia ada saingan dari luar gitu ya. Saya kasih contoh tadi kan 122 triliun LPDP dana abadinya Pak. Itu Menteri Kesehatan yang bukan dokter sama Menteri Keuangan yang bukan dokter duduk sama-sama. Anda perlu berapa spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, berapa sih? Coba hitung perlunya berapa untuk berapa tahun, duitnya berapa, gua cariin. Nggak ada bisa jawab. Ya sudah, kamu UI ya bisanya ya spesialis 5 orang, ya 5 orang gitu loh. Nggak ada program yang bisa benar. Jadi kalau saya dijawab, manajemen talent ini siapa ya strongman-nya gitu. Saya terus terang aja harus strongman yang bisa. Tapi strongman itu bisa memilih jagoan-jagoan di sektor-sektor. Kemarin jadi saya nggak mau dalam tanda kutip, Pak Habibie very good, dia hebat. Tapi pembuktian beliau adalah CN235, N250, N2130 itu pembuktian beliau karena beliau adalah isu pesawat terbang. Nah kita yang lain itu kenapa sih sekian benih padi, sekian benih jagung, sekian benih nggak keluar dari ahli pertanian kita? Transisi energi untuk geothermal nggak keluar dari TKDN untuk itu migas kita 50 tahun nggak ada, mau pompa anggur masih impor. Jadi kita tadi Pak Roy tadi bilang mungkin kita terlalu lama di bawah payungnya Pak Habibie, nama besarnya beliau, kita nggak cepat membesarkan diri supaya kita keluar dari payung beliau. Demikian Pak Wendy, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Indro. Saya kembalikan dulu ke Pak Hairil ya. Silakan Pak Hairil. Baik, terima kasih Pak Wendy. Saya mungkin merespon yang dari Pak Naufal ya. Saya 10 tahun di Doko Jabahari. 10 tahun itu saya tidak melihat adanya talent management di perusahaan itu, Pak Naufal. Ya, tidak ada upaya menyekolahkan stafnya untuk meningkat keterampilannya, itu tidak ada. Kalau dapat orderan kapal itu tinggal disubkonkan lagi aja ke perusahaan yang memiliki tenaga kerja ahli pengelasan. Seperti itu yang saya lihat begitu. Nah, itulah kondisinya. Jadi kalau dikembalikan lagi semua ini tuh basisnya market failure, kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar di mana di higher education terjadi kegagalan pasar. Buktinya apa? Ya kalau orang mau pintar, mau hebat, sekolah ke luar negeri. Nggak mungkin hanya mengandalkan sekolah di dalam negeri, di universitas di Indonesia di dalam negeri gitu. Industri juga sama. Tidak ada industri domestik itu yang berniat untuk melakukan. Mungkin berniat ada ya. Tapi ketika mereka mau masuk ke inovasi itu kan berisiko tinggi. Ya, dan itu mahal. Kemudian juga kalau mau melakukan R&D
tenaganya juga tidak ada. Ya akhirnya sudahlah jadi menjadi pemegang license saja, licensing, ya jadi pedagang saja akhirnya ujungnya seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, di bidang yang lain-lain, misalnya electric vehicle segala macam, kita sudah ketinggalan jauh. Ya, paling-paling kita akan mengundang pemain-pemain yang besar itu. Pemain yang besar itu sudah nggak butuh lagi tenaga kerja. Elon Musk datang lihat tuh pabriknya yang ada di Shanghai itu, sudah nggak ada tenaga kerja dalam pabriknya. Semua sudah robotik, sudah AI, sudah menggunakan algoritma dan sebagainya. Nah, ke depan bagaimana? Ya, ke depan kalau Indonesia mau ya, salah satu yang memang itu bisa dikendalikan 100% oleh negara itu adalah alutsista. Ya. Negara itu satu-satunya pembeli alutsista. Nah, mau nggak negara secara bertahap alutsista itu dikembangkan sendiri, ya, dibangun sendiri, dibikin sendiri oleh industri defense industri Indonesia. Amerika Serikat melakukan hal yang sama sejak Perang Dunia Pertama dulu seperti itu, begitu. Nah, tapi kan itu butuh long term commitment dan long term vision tentang itu. Seperti apa mau membangun industri alutsista itu? Kalau misalnya dalam perjalanannya, ngapain sih bikin-bikin, mendingan kita impor saja. Ya berhenti juga itu, ya upaya seperti itu. Karena saya lihat defense industry itu 100% itu berada pengendaliannya itu di tangan negara, di tangan pemerintah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau industri yang lainnya, Pak Roy, mungkin ya di bidang obat farmasi ya. Nah, farmasi itu juga sama sebenarnya. Mau nggak kita merintis secara bersungguh-sungguh ya untuk membangun aktif pharmaceutical ingredients misalnya. Karena kita import itu 90%. Paracetamol aja kita import begitu. Nah, kalau itu kita mau kan harus dibikin plan-nya, ya dilakukan niat yang khusus seperti itu ya. Lalu kalau butuh talent juga ya kita harus cari. Barangkali nggak usah orang asing lah, orang Indonesia yang berada diaspora, yang berada di luar negeri pun bisa kita rekrut sebetulnya. Tetapi betul-betul kita lindungi nggak politikal ekonominya nanti bagaimana? Karena kalau bicara membangun industri itu kan 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, scale. Skalanya itu, skala keekonomiannya harus masuk. Yang kedua, cost. Cost-nya itu harus bersaing kompetitif. Yang ketiga, capability. Ya, capability untuk kita bisa membangun itu. Nah, selama di awal-awal pasti scale nggak masuk. Pasti cost kalah, ya kan? Pasti capability juga masih dalam development. Nah, sementara import membanjiri, mati juga itu industrinya. Seperti itulah kira-kira. Jadi, ada political ekonominya harus masuk di situ. Kemudian ada knowledge infrastructure-nya harus dibangun ya. Kemudian juga hubungan antara lembaga riset perguruan tinggi dengan industri itu juga harus dibangun gitu. Saya kira ya tinggal kita berniat dan mau, dan itu memang Pak Wendy tadi menyebutkan yang paling berat itu adalah bukan vision tapi long term commitment untuk menjalani kebijakan yang sudah diinisiasi. Kalau itu terputus di tengah jalan, ya kita sudah lihat industri strategis kita sudah megap-megap kan sejak krisis 98 seperti itu. Nah, kemudian saya kira itu ya yang mungkin saya bisa berikan ini ya. Kenapa Global Talents nggak mau datang ya kita bisa lihat lah. Ada nggak Global Talents yang mau mendaftar masuk untuk mengajar di ITB misalnya, atau datang saya mau apply nih untuk menjadi dosen di UI, kayaknya belum ada ya. Terus kemudian juga di industri kita, industri domestik, ya. Kalau industri asing itu mereka nggak terima S2 S3, mereka terima pegawai pabrik aja, karena mereka nggak butuh S2 S3 industri asing yang masuk di Indonesia. R&D-nya semua berada di headquarters-nya di luar negeri. Saya kira itu barangkali ya Pak Wendy. Jadi ke depan itu ya defense industry itu 100% di bawah kendali negara sebetulnya. Kalau kita mau mengembangkan ke situ. Toh kita juga ancaman militer kita nggak sehebat negara-negara lain, ya kenapa nggak kita kembangkan saja. Ini saja amunisi aja katanya kalau saya dengar-dengar itu seminggu kita perang itu sudah habis gitu. Karena kita nggak bisa bikin, kita import semuanya gitu.
Ya, makasih. Pak Eril, ada satu kata kunci yang dari Pak Indro tadi saya catat. Ada lagi sih banyak yang lain, tapi paling tidak yang langsung menggetik saya ada kata ini, resistensi. Nah, kan jadi ada yang punya visi, ada yang punya komitmen, tapi di sisi lain ada di antara kita yang masih ya resistensi. Resistensi itu mungkin baik dia secara sadar maupun secara nggak sadar. Secara nggak sadar itu misalnya katakanlah, oh karena kedaerahan, wah putra daerah nggak mau orang dari Jakarta kan, gitu. Orang dari Jakarta juga bilang, oh utamakan dong SDM Indonesia sendiri, sekalipun sebenarnya sebenarnya kan seperti gitu. Begitu kita gaji orang asing sama-sama doktornya barangkali gaji lebih tinggi, kita marah. Udah sama-sama dokternya kan belum tentu katanya beda sama kan, biar sama lulusannya beda loh. Makanya belum, saya sih harus ngakui juga lah gitu kan, seperti gitu. Nah, jadi ada kata kunci itu menyebabkan kita juga ya kurang terbuka, sekalipun mungkin di dosen di perguruan tinggi maju tuh udah banyak yang sekolahan dari luar ya, tapi begitu di dalam ya dia juga kadang-kadang resistensinya karena hal ekonomi aja, wajar aja kok gitu. Oh saya sama-sama lulusan itu ya oke lah, saya kurang-kurang dikit, tapi kalau saya orang ngajar satu mata pelajaran sama yang satu digaji orang asing digaji 10 kali lipat, ya dia belum bisa terima. Dia belum bisa terima lah. Paling tidak dia nggak mempermasalahkan si orang asing itu gaji 10 kali lipat, tapi dia mengharapkan dia paling nggak dinaikkan lah menjadi 3 kali lipat, kira-kira seperti gitu. Gimana tuh Pak Ira? Dari sisi apa tuh namanya resistensi secara struktural maupun resistensi dari sisi apa namanya kebudayaan regional, itu cara pandang suku seperti gitu juga menambah-nambah kompleksitas yang katanya Pak Idwan tadi, masalah ekosistem. Paling gampang sih, bukan paling gampang, paling ini adalah ya terbuka kan. Modal paling benar terbuka. Utrecht undang, kalau terbuka Bapak bilang dengan peraturan mengakomodir itu, si industrinya datang, si orang pintarnya datang, dia hidupnya nyaman, seperti gitu kan ya. Modal yang paling minimal gitu. Gimana tuh Pak Airil, kalau Pak Airil lihat, apalagi kalau dikaitkan dengan Pak Indro bilang tadi, ke depan lalu kita harus ngapain nih? Ya, saya kira betul ya yang disampaikan Pak Indro. Resistensi itu betul-betul real dan itu ada. Mungkin kita masih ingat ya, sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu, Presiden Pak Jokowi itu sebenarnya sudah mengemukakan ya dengan bahasa yang simple dan sederhana sebetulnya, kita akan import rektor asing gitu kan, sempat rame itu. Iya kan? Itu kan sebetulnya apa ya, bahasa beliau itu mungkin untuk ngecek dulu lah, oh, kan rame bicara itu. Banyak tuh orang-orang kampus menolak begitu kan. Kita nggak butuh itu, kita juga bisa macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Yang dimaksudkan Pak Jokowi kan sebetulnya adalah bisa nggak sih higher education services kita itu ya dijalankan, entah itu rektor, entah itu dosen, entah itu peneliti gitu, didatangkan dari luar, talents-nya kan begitu. Tapi resistensinya luar biasa memang itu. Nah, kemudian berkembang bagaimana kalau kita membuka kampus asing di Indonesia misalnya itu juga nggak dipersulit loh Pak Wendy. Ya, saya punya teman lah yang untuk mengurus beberapa kampus di Australia untuk dibuka di Jakarta lah di Indonesia tuh. Waduh, itu benar-benar deh. Iya, tapi begitu dilihat regulasinya, oh ini nggak bisa Pak, ini harus diubah dulu ini. Udah. Resistensi itu betul, itu real ya. Kadang-kadang kita berpikir begini Pak Wendy ya, Singapura, Philip Yeo saja itu masih merendah gitu ya. Dia tahu, dia sadar lah bahwa peneliti-peneliti, walaupun Singapura itu menurut kita sudah hebat ya, NUS, NTU gitu kan, tapi dia tahu, this is a small fish, not big fish gitu kan. Dia sadar itu. Nggak mungkin small fish ini kita andalkan untuk mendevelop sebuah industri gitu. Nah kita enggak. Wah kita kan juga dulu lulusan Oxford, kita juga dari Stanford. Pak Wendy bilang itu, ya belum tentu sama begitu kan. Belum tentu sama kualitas talent-nya kan begitu. Saya kira itu betul Pak Indro. Baik Pak Airil, terima kasih. Kalau boleh. Silakan Pak Roy. Iya, menarik. Tadi saya ingin melanjutkan. Sebenarnya yang kita inginkan di Indonesia ini kita bicara industri farmasi,
bukan industri yang disebut seperti paracetamol. Tidak, Pak. Kita ingin membuat kontrak research organization. Jadi kita banyak orang-orang intelektual kita, mungkin BUMN, CRO-nya nggak ada itu. Kita bikin kontrak research organization, orang-orang hebat, salah satu di BPT, bisa kumpul situ, tambah kita undang, ya, yang tadi Bapak sebut dari luar, talenta dari luar, ikut mengembangkan industri untuk Indonesia by design begitu Pak, yang dilakukan sama dengan di Singapura. Pertama, yang kedua tantangan ini buat Pak Indroyono ya, tadi menyebut LPDP, ya menarik dari lesson learn tadi BPT minggu lalu, kalau kita melihat talent management cycle kan ada plan, attract, grow, retain, dan enable ya tadi sudah ceritakan. Yang ingin saya sampaikan menarik Pak Indroyono, sejauh yang saya tahu Pak Indroyono kan advisory board di sana ya, kalau tidak salah ya, deket-deket lah apa Dewan Suro begitu. Moga-moga bisa itu menyampaikan kepada yang di Kementerian Keuangan di sana, saya tidak tahu siapa. Badan BPT ini kan banyak pengalaman ya, mungkin Pak Indroyono bisa menyampaikan, bisa menyuarakan lesson learn itu ke depannya seperti apa. Nah, case by case kita bicara industri farmasi, kita bahas ya. Mungkin ada seminar di situ yang tadi mungkin harapan saya ada contract research organization seperti di Singapura. Singapura bukan punya bikin industri seperti itu yang kita bayangkan, industrinya kan dia kan negara kecil, tapi teknologi yang kita kembangkan dan mereka menjual jasa itu juga. Itu harapan kami. Tentu topik-topik yang lain juga menarik ya Pak. IP bagaimana menjembatani ini ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hairil, Pak Roy. Oke, kita udah 1 jam lebih. Pak Hairil, silakan kalau ada kata akhir. Ya, baik. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih atas kontribusi dari Bapak-Bapak semua ya. Ya kita walaupun sudah tertinggal jauh ya di ASEAN, di G20, ya tapi tidak ada salahnya kalau memang kita punya visi, lalu punya komitmen, ya kita bangun. Mungkin tidak terlalu bukan di broad spectrum ya, tapi kita memang harus memilih. Kalau Singapura kan dia pilih biomedic. Tadi Pak Roy juga saya kira mirip lah ya. Itu bisa kok kita lakukan seperti itu ya Pak Roy ya. Tapi kan di sini perlu kok komitmen political economy komitmennya, kemudian juga knowledge infrastructure-nya, kemudian juga bagaimana kerjasama antara lembaga riset dan industri itu bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Pilih aja salah satu. Kalau saya tadi kan menyarankan alutsista, kalau Pak Roy menyarankan misalnya industri farmasi. Karena industri farmasi itu menurut saya tuh second to alutsista. Setelah alutsista harus farmasi. Pengalaman COVID Pak Roy. Ketika terjadi COVID, ketika dunia lockdown, kita udah teriak-teriak tuh mencari alat kesehatan nggak punya, mencari obat juga susahnya setengah mati, seperti itu gitu. Kalau kita nggak dari sekarang menyiapkan diri untuk itu menuju Indonesia Emas 2045, kita nggak tahu ke depan. Ada berapa kali pandemi lagi yang akan terjadi gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Tapi kan kalau itu terjadi, kita harusnya kan sudah bisa menyiapkan diri gitu dari sekarang. Jadi ya mungkin bersama-sama Pak Indroyono, kalau perlu kita bikin seminar besar lah dengan LPDP Pak Indro ya. Kasihan tuh yang pulang LPDP itu karena memang tidak ada bidang pekerjaannya di sini, kita paksa pulang juga. Ya nanti cari-cari pekerjaan jadi birokrasi lagi di kantor pemerintahan yang sama sekali sudah di luar dari kompetensi yang mereka pelajari di luar negeri, di kampus yang dianggap terbaik dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu barangkali Pak Wendy sebagai penutup. Makasih banyak Pak Hairil dari diskusi seperti ini kan ya. Barangkali Pak Hairil kan sebagai Sekjen IP, tadi Pak Hairil menawarkan kita bicara lagi, kita diskusi mungkin bentuk seminar atau apa ya. Dengan
bapak-bapak di IP kelihatannya memang apa ya namanya, hal-hal seperti begini harus dibicarakan bukan hanya within IP, dalam IP, tetapi IP sama apa beyond IP lah, kira begitu. Beliau bapak-bapak yang di IP dan ibu-ibu di IP itu mungkin dari sisi kompetensi ilmunya mungkin memahami, tapi dari sisi kompleksitasnya, dari sisi manajemen pemerintahan, tata kenegaraan, kelihatannya kan itu harus dikombinasikan dengan itu. Itu kelihatannya kawan-kawan yang memang pernah memimpin di pemerintahan seperti Pak Roy, Pak Indoyono, Pak Idwan, ini kelihatannya juga kalau didiskusikan dalam satu forum dengan teman-teman dari IP itu mungkin lebih bisa nyambung lah barangkali gitu. Terima kasih banyak. Saya mendukung Pak. Saya ini kan tadi bisa direspons. Silakan. Jadi pertama saya dukung Pak Hairil kan, ini Pak Hairil ini kan sekretaris IP ya. Ya Pak ya. Ini kan Bapak tahu ya, sekarang kan kebetulan saya di IP juga tadi di pangan dan gizi Pak. Ini perintah Presiden kan pangan dan gizi. Kita udah ada dokumen. Gini Pak, saya usul untuk pangan dan energi ini, gimana kalau ini biar kita konkret aja, Ketua IP bersurat kepada Kepala LPDP, Direktur Utama, membahas masalah program industri pangan kayak atau industri farmasi gitu. Mari sama-sama untuk kita bahas, diawali dengan workshop atau seminar. Langsung aja konkret Pak. Nanti saya back dari sana. Hari ini kita lagi bergabung karena saya bersembilan, sekarang tinggal 8 Pak. Satu meninggal Pak Azumardi Asra ya. Hari ini udah baru wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita berdelapan Pak. Jadi ini saya terus terang saya Pak Azumardi nggak ada. Kami yang di tadi Dewan Suronya itu lagi mikirin. Karena beliau tuh jagoan terus terang aja masalah. Pak Roy, usul saya nih konkret nih. Pak Hairil bisa Pak Brojonegoro, Pak Satrio. Pak Satrio kirim surat ke ini ya. Ini aja kirim suratnya itu menjauh arahan Presiden mengenai yang pangan udah jadi Pak. Dokumennya udah jadi. Dengan IP masa